Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusnida, JYP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya dilakukan validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Guru dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memulai kebutuhan. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara impulsif, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus ada seorang siswa bernama Rosa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah video penyelesaiannya. Rosa, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Kamu baru saja bertengkar ya dengan Ismail dalam kelas. Ya, Bu, habis kesel. Kenapa kesel? Ismail selalu mencontek PS saya. Oh. Bukan PS saja, tapi tugas juga selalu dicontek. Oh, wajarlah kalau kamu marah. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan marah dan akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan pada Ismail? Saya marah-marah, Bu. Saya masuk Ismail dan pas saja saya membuka mejanya, Bu. Oh, begitu. Pasti berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Ismail hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Oh, ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Ismail. Ibu menghargai sikap kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari ini urusannya sampai memukul. Sekarang, coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah dan sampai mengeprak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati teman, Bu. Iya, benar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting nggak untuk kamu? Nah, kalau itu penting untuk kamu, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek tugas saya akan laporkan kepada guru pelajaran atau wali kelas. Iya, benar sekali. Rosa, kamu sudah menemukan solusi terhadap masalah kamu. Kamu benar sekali. Tindakan yang kamu lakukan itu sudah sangat benar sekali. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosaliana dari kelas 10-2. Saya senang diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih, Bu Guru. Pada kasus yang kedua, Yusma sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah video penyelesaiannya. Tadi Ibu dengar dari guru piket kamu sering datang terlambat ke sekolah ya? Ya,
Menurut ikatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? 5 kali, Bu. Terlambat datang ke sekolah itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik Yusma, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti ada berbuat kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Ya, Setuju? setuju. Setuju. Kalau begitu kita cari solusinya Yusma sekarang bersama. Ya, Oke. Yusma sering datang terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya ya. Kenapa ya? karena sering begadang sambil main HP, Bu. Jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Tahu. Terlambat ke sekolah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, bukan? Iya, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting, Bu. Bisa tidak terlambat ke sekolah dan belajar menghargai waktu dan tidak mengikuti dalam pelajaran. Iya benar, menghargai waktu itu penting. Seperti menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk, kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu. Saya menyesal sering terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Yusma, sikap yang sudah kamu lakukan dengan meminta maaf, menurut kamu yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Agar tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi main HP, Bu. Agar tidak terlambat bangun tidur dan tidak terlambat ke sekolah. Baik Yusma, kamu sudah menemukan solusi terhadap masalah kamu di mana sering terlambat datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmanisa dari kelas 11. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengatasi masalah saya untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Dan saya tidak akan begadang lagi sehingga saya tidak terlambat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Terima kasih Bu Guru. Berdasarkan pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan dasar murid tersebut dengan menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.